Semoga full point dan tembus, kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisakah tembus peringkat 100 dunia? Respons yang cukup mengejutkan dari pemain Timnas Belanda. Setelah Liano Reijnders sah WNI untuk bela Timnas Indonesia, simak seperti ini informasinya. Sudah di tangan yang tepat. Pujian Sintayong untuk Timnas U20 Indonesia dan Coach Indra Syafri usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Jadwal Timnas U20 Indonesia jalani latihan di IKN sekaligus peresmian training center PSSI yang hebatnya akan diresmikan Presiden FIFA. Janji terbaik dari Coach Indra Syafri. Setelah bawa Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Sintayong bingung dan sedih. Sudah beri kesempatan pemain Timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan kayak orang masuk angin. Timnas Indonesia versus Bahrain curi start, The Reds Bahrain gelar latihan lebih dulu dari tim Garuda. Media Cina bingung lihat daftar pemain Timnas Cina yang disiapkan lawan Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Sintayong coret Justin Hubner dan Sandy Walsh? Usai Mats Hilgers dan Liano Reijnders resmi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semoga full point dan tembus, kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisakah tembus peringkat 100 dunia? Jika mengalahkan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Apakah ranking FIFA Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA. Selanjutnya pada 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang, skuad asuhan Sintayong mendapatkan tambahan 15,55 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, kemenangan atas Bahrain dan Cina menghasilkan 32,44 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Apakah tambahan poin itu akan melesatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 129 ke 100 dunia? Jawabannya belum. Paling bagus, Timnas Indonesia akan naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia.
Tambahan 32,44 poin membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1156,61 angka. Timnas Indonesia berpotensi menggeser 9 negara yakni Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Libya, dan Sudan. Respons yang cukup mengejutkan dari pemain timnas Belanda. Setelah Liano Reijnders sah WNI untuk bela timnas Indonesia, simak seperti ini informasinya. Pemain timnas Belanda Tijani Reijnders memberikan respons setelah sang adik Liano Reijnders mengambil sumpah warga negara Indonesia untuk bela timnas Indonesia. Liano Reijnders dan Mees Hilgers telah sah menjadi WNI dan dia membela timnas Indonesia. Keduanya sah WNI setelah menjalani sumpah di Brussel, Belgia pada Senin dalam kurung 30 September 2024. Tijani Reijnders merespon momen sang adik mengenakan jersey timnas Indonesia dalam bentuk unggahan video di Instagramnya. Gelandang AC Milan itu mengunggah video Liano Reijnders dan Mees Hilgers yang sedang menjalani pemotretan mengenakan jersey timnas Indonesia. Mees Hilgers mengenakan jersey dengan nomor punggung 20, sementara Liano Reijnders dengan nomor 7. Tijani juga menyematkan emoji wajah dengan mata bintang dan flexed biceps. Ia juga memberikan tag ke akun Instagram Liano Reijnders @Liano. Setelah sah menjadi WNI, Liano mengaku siap bermain untuk timnas Indonesia. "Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia," kata bek kanan PEC Zwolle itu. "Saya sudah tidak sabar dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia," ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Liano dan Mees Hilgers bisa bermain saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober. "Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi I3 dan ex-DPR, Dirjen AU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI dua pemain naturalisasi kita, Mees dan Liano. Ini kerjasama semua pihak dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia," ujar Erick Thohir. Sudah di tangan yang tepat. Pujian Sintayong untuk timnas U20 Indonesia dan Coach Indra Syafri usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memuji tim asuhan Indra Syafri seusai memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Sintayong hadir langsung menyaksikan pertandingan pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 29/9/2024. Dalam laga ini timnas U-Strip 20 Indonesia hanya mampu menahan imbang 1-1 Yaman. Namun meski begitu timnas U20 Indonesia dipastikan tetap lolos ke putaran final sebagai pemimpin puncak klasemen Grup F dengan mengemas 7 poin. Hal ini karena timnas U20 Indonesia unggul selisih gol dari Yaman. Setelah menyaksikan langsung perjuangan timnas U20 Indonesia menahan imbang Yaman, Sintayong pun menghampiri Indra Syafri.
Pelatih timnas Indonesia itu terlihat menghampiri Indra Syafri dan sempat berbincang-bincang dengan juru taktik skuad Garuda Nusantara itu. Pelatih asal Korea Selatan ini pun memuji perjuangan timnas U20 Indonesia yang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 itu. Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnas U20 Indonesia telah berjuang untuk bisa mendapatkan hasil terbaik ini. Dalam kesempatan ini, ia pun memuji dan mengucapkan selamat kepada Donny Tri Pamungkas dan kawan-kawan yang sudah memastikan mengunci tiket ke putaran final. Pujian ini disampaikan melalui unggahan Instagram pribadi sang pelatih yang menunjukkan interaksinya dengan Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia telah bekerja keras, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Minggu dalam kurung 30 September 2024. Dan lolos babak penyisihan sebagai juara grup. Selamat, ucapnya. Unggahan Instagram Shin Tae-yong ini pun langsung mendapat banyak komentar dari netizen Indonesia. Menyala coach Ayok bawa timnas ke kancah dunia, tulis Zai 86. Dua orang pelatih hebat yang menangani timnas Indonesia harus bikin patung untuk mereka berdua, tulis akun Football Abroad Indonesia. Dua pelatih terbaik di Indonesia saat ini, tulis Bung Risma. Kolaborasi oke Nick Traktik Shin Tae-yong, keberuntungan Indra Syafri, tulis Yusna Fahmi. Berbagai komentar ditinggalkan netizen dan langkah timnas U-Strip 20 Indonesia di Piala Asia U-Strip 20 2025 nantinya tak akan mudah. Hal ini karena ajang ini merupakan anak tangga menuju Piala Dunia U20 2025. Untuk zona Asia dipastikan mendapatkan jatah 4 tim terbaik yang bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 mendatang. Dengan begitu, timnas U-Strip 20 Indonesia harus mengejar posisi setidaknya menempati peringkat 4 besar di Piala Asia U-Strip 20 nanti. Minimal mereka harus lolos semifinal agar bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia U-Strip 20 2025 mendatang. Jadwal timnas U20 Indonesia jalani latihan di IKN sekaligus peresmian training center PSSI yang hebatnya akan diresmikan Presiden FIFA. Timnas U20 Indonesia akan melakukan latihan di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN seiring dengan peresmian training center PSSI. Mereka baru saja memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang 1-1 melawan Yaman di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 29 September 2024. Meskipun hasil imbang, timnas U20 berhasil memuncaki klasemen grup F. Setelah lolos, para pemain akan kembali ke klub masing-masing, namun mereka akan kembali berkumpul untuk latihan di IKN. Pelatih Indra Syafri dan Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa Kadek Arel dan rekan-rekannya akan berlatih di tempat baru yang menjadi markas skuad Garuda. Training center di IKN dibangun berkat dukungan dari FIFA dan pemerintah, dan kabar baiknya pembangunan tersebut telah selesai dan siap diresmikan. Latihan di IKN direncanakan berlangsung mulai 7 Oktober 2024. Indra Syafri menyatakan setelah mengembalikan pemain ke klub, kita akan mempersiapkan roadmap menuju Piala Asia. Selama latihan yang berlangsung hingga 10 atau 11 Oktober, tim akan menjajal lapangan baru di IKN bertepatan dengan peresmian pusat latihan tersebut. Tak hanya berlatih, timnas U20 juga akan berpartisipasi dalam rangkaian acara peresmian training center PSSI di IKN. Peristiwa penting ini akan dihadiri oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang tentunya akan menambah kemeriahan acara. Ini menjadi momen penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen PSSI dalam memajukan timnas di pentas internasional.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me. Janji terbaik dari Coach Indra Syafri. Setelah bawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri berjanji akan membawa Garuda Nusantara meraih prestasi lebih tinggi di Piala Asia U20 2025. Indonesia memastikan satu tempat di Piala Asia setelah keluar sebagai juara grup F. Hasil seri saat berhadapan dengan Yaman di partai pamungkas membuat Garuda Nusantara unggul produktivitas gol. Tentunya ini jadi sebuah catatan positif karena mereka bermain cukup solid di babak fase grup. Indra Syafri menjelaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Asia akan coba mereka maksimalkan. Sebelumnya dia sudah membawa timnas U20 Indonesia lolos dalam 2 edisi. Terakhir pada 2018 lalu mereka sukses menembus babak perempat final meski akhirnya tumbang dari Jepang. Prestasi tersebut akan coba mereka ulangi bahkan melampauinya pada edisi selanjutnya. Terima kasih perjuangan para pemain dan alhamdulillah juga ini Piala Asia saya yang ketiga. Mudah-mudahan nanti di Februari di Cina kita bisa memperbaiki tim lagi. Tentu bisa lebih baik dari hasil yang pernah kita capai di tahun 2018 8 besar Asia, kata Indra Syafri dalam wawancara seusai laga. Dan saya berterima kasih kepada PSSI supporting yang sangat luar biasa. Juga semua klub yang telah memberikan pemainnya, lanjutnya. Saya akan berusaha memperbaiki kekurangan anak didik saya demi lolos dan Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kancah persepak bolaan internasional. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Shin Tae-yong bingung dan sedih. Sudah beri kesempatan pemain timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan kayak orang masuk angin. Beberapa pemain timnas Indonesia tampil kurang konsisten di Liga 1 2024 hingga 2025. Belum lama ini Shin Tae-yong pernah menegaskan bahwa ia akan terus memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun ada syarat yang wajib dipenuhi. Syarat tersebut yakni pemain harus menunjukkan performa terbaik bersama klubnya masing-masing. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku siap memantau penampilan para pemain. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Tae-yong. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 justru menunjukkan inkonsistensi. Para striker timnas Indonesia tampil apik di pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025. Contohnya yakni Hoki Caraka dan Dimas Drajat. Hoki Caraka sukses mencetak 2 gol dan membantu PSS meraih kemenangan 3-1 atas Arema FC. Namun penampilan Hoki Caraka pada pekan ke-7 bisa dikatakan cukup mengecewakan. Pemain berusia 20 tahun itu gagal mencetak gol padahal bermain penuh. PSS Sleman juga harus menelan kekalahan dari Malut United dengan skor 0-1.
Dimas Derajat kemudian gagal mengulangi prestasi yang sama ketika Persib bertamu ke kandang Madura United pada pekan ke-7. Egy gagal mencetak gol pada pekan ke-7 saat Dewa United dihadapkan dengan Persebaya. Sementara itu Ramadan Sananta juga tak kunjung menunjukkan performa terbaiknya. Pemain Persis Solo itu baru mencetak 1 gol dari 7 laga yang dijalani di Liga 1 2024 hingga 2025. Nasib serupa dialami Witan. Witan sejauh ini baru memberikan kontribusi 1 assist untuk Persija Jakarta. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Timnas Indonesia versus Bahrain curi start. The Reds Bahrain gelar latihan lebih dulu dari tim Garuda. Jelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Bahrain curi start karena menggelar latihan lebih dulu dari skuad Garuda. The Reds julukan Timnas Bahrain sengaja memanggil para pemainnya latihan lebih cepat untuk bisa maksimal di 2 laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan tersebut digelar di lapangan eksternal milik Federasi Sepak Bola Bahrain pada Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024 waktu setempat. Menurut keterangan akun Instagram resmi Timnas Bahrain dalam kurung @Bahrain, ini merupakan latihan hari kedua. The Reds Bahrain berlatih 2 periode. Di hari kedua dimulainya latihan gathering Oktober sebagai persiapan pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi. Tulis akun Instagram resmi Bahrain. Dikutip pada Selasa 1/10/2024. Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic memimpin langsung jalannya latihan tersebut. Talajic menginstruksikan anak asuhnya untuk pemanasan, berlatih ringan, dan memberikan pemahaman taktik. Seperti diketahui, latihan ini dilakukan oleh Timnas Bahrain menjelang berhadapan dengan Indonesia dan Arab Saudi. 2 laga tersebut merupakan pertandingan krusial bagi The Reds. The Reds akan terlebih dulu menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024. Setelah pertandingan itu, Timnas Bahrain akan bertandang ke King Abdullah Sport City, Jeddah. Sementara bagi Timnas Indonesia, laga melawan Bahrain adalah peluang untuk mencuri 3 poin pertama. Skuad Garuda saat ini duduk di urutan keempat. Media Cina bingung lihat daftar pemain timnas Cina yang disiapkan lawan timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. MEDIA Cina Sohu bingung melihat daftar pemain timnas Cina yang disiapkan lawan timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengkritik keputusan pelatih Branko Ivankovic yang tidak memanggil sejumlah pemain penting.
Timnas Cina baru saja mengumumkan skuad yang akan dibawa untuk melawan Australia dan Timnas Indonesia di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Branko Ivankovic memanggil 24 pemain terbaiknya demi bisa membantu Cina merebut poin perdana di ajang kali ini. Dalam daftar tersebut ada 24 pemain timnas Cina yang akan dibawa untuk melawan Australia dan Indonesia. Akan tetapi tim Dragons julukan timnas Cina tidak menyertakan beberapa pemain terlepas dari banyaknya penilaian yang muncul. Daftar nama yang sudah dirilis merupakan keputusan yang sudah bulat dari Branko Ivankovic. Mereka tentu harus siap untuk berhadapan dengan Australia dan Indonesia yang sama-sama berambisi meraih kemenangan di laga berikutnya. Dari dua laga sebelumnya, salah satunya adalah gelandang SH Shenhua Xie Pengfei. Terlepas dari banyaknya penilaian yang muncul, daftar nama yang sudah dirilis merupakan keputusan yang sudah bulat dari Branko Ivankovic. Mereka tentu harus siap untuk berhadapan dengan Australia dan Indonesia yang sama-sama berambisi meraih kemenangan di laga berikutnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Apakah Shin Tae-yong coret Justin Hubner dan Sandy Walsh? Usai Mes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong pertimbangkan perubahan di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin akan mencoret dua pemain diaspora, Justin Hubner dan Sandy Walsh, untuk memberi kesempatan kepada Mes Hilgers dan Eliano Reijnders yang baru saja disahkan proses naturalisasinya. Pada malam 30 September 2024, kabar menggembirakan datang bagi supporter timnas Indonesia dengan Hilgers dan Reijnders telah mengambil sumpah di Brussels, Belgia, demi mempercepat naturalisasi mereka. Keduanya diharapkan bisa siap bertanding dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong telah memastikan bahwa Hilgers dan Reijnders akan dipanggil untuk jeda internasional pada bulan Oktober ini. Kehadiran mereka dapat mengubah komposisi starting line up, berpotensi mendepak beberapa pemain yang sebelumnya terpilih. Meskipun tidak semuanya akan dicoret dari skuad, bisa jadi mereka akan terpaksa duduk di bangku cadangan. Justin Hubner dan Sandy Walsh adalah dua nama yang terancam tidak masuk skuad. Namun bukan karena kalah saing, melainkan karena keduanya sedang berjuang melawan cedera. Sandy Walsh, yang bermain 2 kali melawan Arab Saudi dan Australia serta mencetak gol di Jeddah, kini belum beraksi lagi sejak kembali ke klubnya, KV Mechelen, karena mengalami benturan ringan. Jika kondisi ini berlanjut, Shin Tae-yong mungkin akan mencoretnya untuk memberi ruang bagi pemain yang lebih fit. Meski begitu, Walsh baru-baru ini mengabarkan bahwa pemulihannya menunjukkan perkembangan positif. Di sisi lain, Justin Hubner juga sedang dalam tahap pemulihan.
Bek tengah berusia 21 tahun ini belum bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 setelah kembali dari timnas. Dalam unggahan Instagramnya, Hubner menyatakan bahwa ia masih dalam proses penyembuhan cedera. Dengan kondisi ini, Liano Reijnders yang biasa bermain sebagai bek kanan di PEC Zwolle dapat menjadi alternatif yang ideal. Dengan berbagai perubahan ini, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kuat dalam laga-laga mendatang.